Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat sore Sobat Dios semua. Selamat sore menjelang malam buat kamu semua yang tetap setia mendengarkan Dios Radio. Dan hari ini di acara OOTD ada Isya yang akan nemenin kamu semua. Tapi pastinya Isya gak akan sendiri karena hari ini ada yang spesial Sobat Dios. Kita kedatangan tamu-tamu istimewa hari ini. Dan kita mau ngobrol banyak sama mereka tentang yang pastinya adalah cerita mereka ketika mereka melakukan pelayanan. Karena pelayanan mereka ini pelayanan yang luar biasa banget. Mungkin buat para ibu-ibu agak-agak sedikit biasa, tapi ini buat mereka ini bukan sesuatu yang luar biasa, tapi luar biasa. Kalau menurut Isya ya. Kalau Isya suruh ke sana, kayaknya nggak mungkin. Dan makanya nih hari ini spesial banget. Kalau yang satu mungkin kamu sudah pernah udah tahu karena beliau juga sudah sering sekali datang ke sini yang live worship. Iya, terus juga OTD juga pernah ya kan. Nah, hari ini beliau membawa timnya yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau bercerita banyak banget nih Sobat Dios tentang bagaimana pelayanan beliau dengan timnya. Kalau sebelum-sebelumnya beliau ini selalu datang bersama rekan-rekannya karena kebetulan rekan yang beliau itu bikin album. Wah, hari ini yang beda lagi yang dibawa rekan timnya beda lagi karena yang sekali ini kita kedatangan tante-tante yang luar biasa yang akan bercerita banyak tentang apa? Nanti aja lah. Yang paling enak tuh kalau udah ngobrol dulu, ngobrol sama mereka karena biar tahu sebenarnya timnya tim apa ya. Kalau sebelumnya dari pujian penyembahan, sekarang ada tim yang berbeda. Nah makanya buat kamu semua jangan kemana-mana. Nah yang mau bertanya sama tante-tante yang sudah hadir di sini, kalau isi nyebutnya tante soalnya ya, hanya satu yang disebut kakak. Dengan tante-tante semua dan juga kakak di sini dan kamu bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 87227274. Isi ulang lagi ya di 0813 87227274. Dan sebelum kita berkenalan sama mereka, biar nggak tegang, soalnya kan baru pertama kali. Kalau yang satu sudah sering, nah yang tiga belum. Makanya biar nggak tegang, kita dengerin satu lagu dulu ya Sobat Dios biar agak-agak sedikit relax sedikit lah buat para tante-tante ini. Oke, kita dengerin satu lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Dios Radio Voice of Inspiration. Dios Radio Voice of Inspiration. Ya, masih dengan Isya dan pastinya masih bersama dengan narasumber yang belum dikenal oleh kalian. Nah, hari ini sebelum kita mulai obrolan kita bersama narasumber kita hari ini yang luar biasa banget dengan pelayanan mereka yang luar biasa dan dahsyat banget. Nah, saya tetap mau ingetin kamu juga jangan lupa untuk chat ke nomor WA kita di 0813 87227274. Ya, saya ulang lagi ya di 0813 87227274. Dan jangan lupa juga dicek nih, Dios Radio punya YouTube channel. Namanya Dios Radio. Nah, untuk setiap program yang ada narasumber, kita kedatangan tamu. Nah, itu kita rekam Sobat Dios dan kita upload nanti videonya di YouTube Dios Radio. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe, di-like setiap videonya dan di-share biar orang yang kamu kasih juga diberkati dengan setiap video yang disampaikan, ya kan? Karena di sana tuh ada acara Jalan Kehidupan di mana kita belajar banyak tentang firman. Terus kita juga ada live worship. Kita di mana kita menyembah Tuhan dengan luar biasanya kan. Udah gitu juga ada OTD dan ada juga keluarga bahagia ya. Oh ya, keluarga bahagia dan masih banyak lagi. Nah, jadi buat kamu semua yang penasaran bisa langsung cek aja di YouTube kita, YouTube Dios Radio ya. Nanti tinggal di-share aja videonya. Oke. Kita masuk dulu kita mau kenalan nih sama para narasumber kita yang hari ini hadir. Nah sebelumnya kita mulai dulu dari yang sudah sering kesini. Nah mungkin agak ada baiknya kita cek dulu kali ya biar masuk nggak suaranya nih. Coba dari. Oke, shalom, selamat sore semuanya. Yeah. Masuk ya, Kak? Masuk. Okay. Coba silakan Tante.
Shalom semuanya. Nah, Shalom iya. semuanya. Shalom. Nah, kan asik kan, udah denger kan semuanya pasti bingung siapakah mereka? Surprise kan gitu. Nah, oke, pertama kita mau ini dulu, saya mau ngobrol dulu sama Kak Selvi. Selamat sore Kak Selvi. Selamat sore Kak Isya, Kak Maria dan semuanya. Shalom semua pendengar setia Dios Radio. Ya, senang banget ya hari ini kita bisa ketemu lagi ya Kak ya. Ya. Padahal penjadwalan udah lama loh. Ya. Berhubung ya sama-sama sibuk, saya mengerti jadwal Kakak dan Kak. Jadi ya sudahlah ya. Dan akhirnya bisa terwujud hari ini. Nah, dan membawa tim yang luar biasa banget. Ya. Nah, boleh dong Kak dikenalin dulu nih timnya siapa aja yang Kakak bawa hari ini. Sekali lagi shalom, selamat sore buat semua pendengar setia Dios Radio. Sore ini kami datang dengan kami berempat wanita-wanita perkasa. Ini pasukan khususnya Tuhan ya, yang bergerak di bidang masakan. Nah, ini adalah ibu-ibu, oma-oma semuanya yang jagoan masak, Kak. Kayaknya Dan masakannya enak-enak semuanya. Kayak kita perlu belajar kayaknya. Enak-enak semuanya. Gitu, Kak. Dan spesial kami ini udah bergerak sekitar dari 2010. Wow. Iya. Sekitar 12 tahun. 12 tahun. Masuk tahun ke-13 karena kemarin 2022 kita masih masak juga di penjara-penjara gitu kan ya Kak ya. Dan ini berarti masuk ke tahun 13 Wow. pelayanannya. Lumayan lama ya. Cooking 13. class. Cooking class. Nah, boleh nih Kak dikenalin dong ke tante-tante semua. Kenalan dulu kayaknya lebih seru kayaknya biar tahu siapa aja nih timnya yang dibawa hari ini. Kayaknya biar seru supaya satu-satu ya ngomongnya. Ya, satu-satu. Perkenalkan dirinya. Halo. Shalom. Nama saya Ibu Erli. Oke. Usia saya 27. 72. Ya 27 tinggal kamu balik aja ya sobat Yos. Oke, silakan Tante. Shalom semuanya, selamat sore. Saya dengan Bu Atin, usianya udah 62 tahun. Wow. Silakan Tante. Shalom semuanya. Saya namanya Ibu Lianhua, usia saya 78 tahun. Wow, luar biasa ya. Kayaknya kamu nih Sobat Dios ya yang ada di rumah, kalau sampai detik ini ketika Tuhan sudah panggil kamu untuk melayani dan kamu masih nanti dulu ya Tuhan, saya masih banyak urusan, kayak mesti malu deh nih. Karena lihat tamu Isya malam hari ini, ya kalau dilihat usianya kan luar biasa banget ya. Sudah berumur semua, tapi masih luar biasa dahsyatnya semangat melayani Tuhan dan nggak tanggung-tanggung. Tempat pelayanannya yang kita mungkin kamu juga nggak akan terpikirkan sobat Dios. Nah, boleh cerita dong Kak. Berarti kan ini tim yang dimulai dari hampir sekitar 12 tahun yang lalu, ya kan? Nah, pertama kali sampai akhirnya terpikirkan untuk ini kan kakak kan kita tahu, mungkin Sobat Dios juga sudah mendengar tentang Kak Selvi, udah lihat videonya juga bahwa Kak Selvi juga pernah bercerita bahwa beliau memang memfokuskan pelayanannya di lapas, ya kan, untuk di lapas. Nah, kenapa sampai bisa terpikirkan gitu? Aku mau ini dah pelayanan yang kali ini berbeda, buka cooking class. Boleh cerita nggak Kak? Ya, siap. Jadi waktu itu diawali, saya pernah cerita juga, diawali waktu itu dengan kelas musik di awal karena saya ngajar gitar di lapas wanita di Arca Manik. Nah, setelah itu saya berdoa lagi, saya tanya Tuhan, abis ini apa Tuhan? Terus Tuhan bilang, karena ini lapas wanita, buka kelas tarian profetik. Oke. Jadi pada waktu itu saya minta tolong sama teman-teman di AOC ya, pada waktu itu masih ada Pak Daniel, Ibu Selvia, dan akhirnya tim AOC tarian ini bergerak untuk ngajar. Oke. Sambil ini jalan, sambil musiknya juga jalan, udah nyambung kan? Ada pemain musik, ada penyanyi, ada penari. Ini udah oke nih untuk ibadah, udah
keren, udah bagus banget gitu kan ya. Sampai pada waktu itu akhirnya karena tim tariannya bagus banget, mereka bikin jubah juga sendiri, itu keren banget, jahit jubahnya di lapas. Dan akhirnya hanya Lapas Wanita Arca Manik yang punya tim tarian. Wow. Jadi dalam anugerah Tuhan mereka tuh kalau ada acara-acara, tim tarian ini dibawa keliling ke lapas-lapas lain. Karena yang punya tarian hanya Lapas Wanita Arca Manik. Abis itu saya tanya lagi, Tuhan abis ini apa? Buka kelas bahasa. Nah jadi abis itu buka kelas bahasa. Jadi ini tapi tetap jalan. Ya, ini udah jalan. Bahasa masuk bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris panggil lagi temennya bahasa Korea. Jadi mereka belajar bahasa Inggris dan bahasa Korea. Wow. Ya. Abis itu saya tanya lagi, Tuhan setelah ini apa? Buka kelas masak. Saya pikir gini, Tuhan siapa yang mau masak gitu ya? Kan saya saya nggak bisa masak, tapi bukan gimana lah masaknya gitu. Terus waktu saya berdoa, saya terus lihat saudara belajar mengenali potensi rekan-rekan yang ada di sekitar kita, gitu. Waktu itu yang saya tahu Tante Lianhua itu memang suka masak dan masakannya terkenal sangat enak, gitu. Terus iya beneran Tante. Beneran Tante. Biar nanti banyak yang pesen makanan Tante. Promo nih. Promo gitu. Nah terus juga ada Tante Erli yang suka bikin kue. Wow. Gitu kan. Jadi ini spesialis makanan yang saudara kau prasmanan. Wah ini cooking kue biskuit bukan biskuit ya, cookies kue kering. Nah ini ahlinya. Oke. Gitu. Nah yang satu lagi Ibu Atin adalah ahli saka. Saka apa Kak? Saka ayana di kulkas naon. Itu diolah saudara. Wow. Dan itu nggak pernah gagal. Wes. Saudara buka kulkas adanya apa? Tanya beliau nanti gini. Nanti lu gini ya, lu gini siapin ini dimasak. Tiba-tiba keluar resep baru ya. Idenya keluar semua. Wow. Nah, jadi saudara kalau tiba-tiba di rumah kulkasnya penuh mau dimasak apa? Tanya beliau. Karena ada khusus tim saka. Saka ayana naon aya di kulkas tadi masak. Jangan dibuang berkatnya. Iya, betul. Nah, gitu, sebenarnya. Sebenarnya masih ada lagi teman-teman cuman mereka berhalangan. Yang satu itu seneng buat yang kecil-kecil yang aduh gitu ya. Saya juga udah gemes liatnya tapi dia masih telaten bikinnya. Oh iya, apa itu Kak? Ya. Jadi misalnya bikin hiasan-hiasan, Oh. bikin yang pakai apalah gitu saudara ya. Saya nggak terlalu teliti, saya cuma suka gemes aja liatnya. Tapi hasilnya bagus dan enak juga. Nah jadi itu waktu saya melihat beliau-beliau ini. Dan waktu itu saya bilang gimana kalau kita ngobrol. Jadi kami ini kumpul di rumahnya Ibu Atin. Kami mulai membicarakan tentang cooking class gitu. Dan akhirnya semua bilang yuk kita cobain gitu. Saudara memang beliau-beliau ini bukan gini master chef, enggak. Tapi saya ngerti beliau-beliau adalah orang-orang yang dipakai Tuhan lewat tangannya, lewat masakannya untuk menjangkau jiwa. Nanti setelah ini saudara bisa dengar cerita mereka bagaimana melayani di lapas anak. Paling favorit banget. Omahnya ditungguin sampai mereka jongkok nungguin oma-oma datang. Nanti mereka kalau udah itu nungguin, mereka tanya Oma hari ini masak apa. Nah gitu saudara ya. Nanti ada ceritanya. Saudara bisa dengar kesaksian waktu di lapas anak, di lapas Bancai juga, di lapas wanita bikin cookies dan sebagainya. Terus nanti juga waktu kita ke desa-desa gitu, bagaimana kita bisa membangkitkan yang namanya produktif ibu-ibu yang ada di sekitar sana. Dan timnya tetap yang ini. Setia melayani. Luar biasa banget. Saudara ya. Kira-kira itulah perkenalannya Kak Isi. Oke. Nah, itu tadi ya kamu udah dengar sepintas kisah atau cerita tentang bagaimana akhirnya cooking class ini bisa diadakan di lapas. Dan ternyata tidak hanya di lapas ya Kak ya. Di istilahnya berkeliling ya ke desa-desa. Tadi Kak Selvi juga udah bilang bahwa wah itu luar biasa loh Sobat Dios. Makanya nih Sobat Dios ya, jangan pernah berpikir bahwa kamu masih muda, kamu waktu masih panjang, dan ketika Tuhan sudah taruh sesuatu dalam hidupmu untuk kamu kerjakan dan itu sebuah panggilan dalam hidup kamu, terus kamu merasa bahwa saya masih muda Tuhan, saya masih banyak hal yang belum saya kerjakan gitu. Untuk yang pelayanan nanti dulu deh. Nah, kayaknya mesti berpikir 2 kali nih sekarang. Jangan sampai gini loh Sobat Dios. Apa istilahnya menganggap
enteng, menganggap remeh apa yang menjadi panggilan dalam hidup setiap kita. Buktinya tante-tante yang ada di sini luar biasa loh. Mereka bisa dengan usia mereka yang sudah tidak muda lagi, walaupun masih berjiwa muda, tapi mereka tetap semangat loh melayani Tuhan lewat tangan mereka. Gimana mereka memberkati banyak orang. Oke, nih kita lanjut ya Sobat Dios. Kita mau ngobrol dulu nih sama Tante Erli deh. Oke, nih ngobrol sama Tante Erli. Nah, Tante Erli kan waktu pertama kali nih, ini kan kalau pelayanan di lapas itu sebelumnya sudah pernah belum sih Tante? Udah, cuman sekali-kali gitu loh. Jadi kalau di sini kan jadi pelayanannya bukan cuman sekali datang udah gitu, tapi di sini continue. Jadi misalkan seminggu sekali kita terus datang. Jadi seperti sekolah gitu, les ya, mereka les gitu ke kita gitu. Jadi kita tuh ada hubungan juga ya, bukan hubungan aja kita ngajar, tapi hubungan antara hati ke hati juga ada gitu. Jadi berarti memang sebelumnya juga udah pernah ya Tante ya. Iya. Nah, ketika diajak terjun yang dimana ya pasti kan kita tahunya namanya cooking class itu tidak mungkin hanya sekali 2 kali bertemu. Iya kan, apalagi cooking itu kan prosesnya panjang. Bikin kue juga panjang. Nggak cukup sekali 2 kali, sedangkan makanan itu luar biasa banyaknya variasinya. Iya kan? Apa namanya yang bisa dari dari bahan yang ini aja bisa jadi berbagai macam jenis masakan gitu. Nah, kalau ketika Kak Selvi nih mengajak join Tante nih untuk ikut, apa respon pertama Tante sih Tante? Karena kan banyak anak muda nih sekarang ketika disuruh misalnya gini, dikasih sebuah pelayanan, dipercaya untuk kamu nanti ke pelayanannya ke sini. Saya dapat misalnya diajak misalnya untuk join untuk pelayanan sini. Biasanya rata-rata pertama adalah menolak. Aduh nanti dulu deh, enggak, kayaknya bukan di ranah saya, biasa kayak gitu. Nah, ketika Tante nih dapat diajak untuk join untuk sama-sama pelayanan, apalagi nih di lapas, seneng banget sekali karena itu memang udah dari dulu saya pelayanan tuh memang saya tuh jadi bukan talenta ya, maksudnya jadi Tuhan kasih tuh memang saya suka dimasak gitu, masak, bikin kue kayak gitu, seneng banget gitu. Udah passionnya Tante ya. Udah passionnya saya di situ gitu. Lagian cuman saya begitu lapas ada sedikit lah takut mah, ada sedikit ya. Pastilah itu mah karena di lapas tapi ya nggak tahu lah, coba aja lah kata saya gitu. Tapi saya pengen membagikan gitu kepada mereka, terutama ya saya tuh pengen yang mereka tuh nantinya bisa punya usaha gitu. Jadi mereka tuh nggak bikin lagi kejahatan, tapi mereka tuh punya usaha. Ada keluar skill dari ya, Tante, situ ya? Tuh dia nggak akan kembali lagi ke situ gitu. Jadi istilahnya punya skill ya Tante ya. Gitu. Dan apalagi Tante juga spesialisnya di cookies. Di kue-kue kering. Wow. Itu kan biasanya apalagi kalau udah makanan yang sering banget dicari orang. Apalagi kalau lagi duduk nonton TV kan sambil makan seru. Nah, dari Tante Erli kita lanjut nih ke Tante Atin. Nah, kalau Tante Atin sendiri, kalau pelayanan di lapas sebelumnya udah pernah belum Tante? Ada sih, ikut berapa kali ya. Ada ikut berapa kali, cuman ikut temen-temen yang penginjilan gitu kan, bawa firman atau belajar tentang dasar-dasar Kristenan seperti itu. Tapi ya kalau belajar tentang skill ini baru ya lagi itu dengan Kak Selvi itu. Itu gimana respon kakak waktu pertama kali diajak untuk ayo kita sama-sama buka cooking class di lapas? Seru. Karena kan tadi seperti yang Kak Selvi bilang bahwa Tante ini adalah apa yang ada di kulkas ahli saka. Nah kan kadang-kadang kan kita suka bingung ya Tante ya, apalagi kalau udah di kulkas udah banyak makanan, udah terus udah gitu bingung ini mau dimasak apa, udah belanja
bingung, ya kan? Itu kan yang perlu istilahnya skill dewa. kata Isya skill dewa, karena apa? Tiba-tiba harus menciptakan resep baru kan istilahnya, main campur ini campur itu gitu kan, bukan hal yang gampang, apalagi yang tidak suka masak, ya kan? Nah, apa namanya, udah pasti adalah sesuatu yang bisa dibilang butuh ekstra kerja keras kalau udah kayak gitu menciptakan hal baru. Mungkin kalau kue kan kita bisa lihat resep gitu ya Tante ya. Kalau masakan juga kita juga ada resep-resepnya banyak. Cuman kalau yang sudah ada bahannya terus bingung mau masak apa. Nah, ini nanti kita akan belajar banyak nih sama Tante Atin nih. Soal yang satu ini. Ya. Nah, terakhir nih Tante Lian. Ya kan tadi Kak Selvi bilang katanya Tante Lian ini spesialisnya di masakan. Ya kan Tante. Kalau Tante sendiri juga sudah pernah ada pengalaman nggak untuk pelayanan di lapas Tante? Enggak, baru diajak sama Ibu Selvi. Oke. Sebetulnya saya tuh orangnya nggak seneng masak. Gara-garanya sih aku tuh kan setiap bulan kan didoain sama Pak Daniel ya. Iya. Pak Daniel tahu begini ini. Tante, Tuhan kasih talenta buat tante katanya memasak gitu. Nah jujur aja aku seneng. Kalau diajak ke lapas lo semangat gitu. Itu gara-gara di situ, gara-gara Bu Pak Daniel tuh kan kita tiap bulan tiap tanggal 1 didoain gitu. Iya. Dia yang ngomong itu, saya tuh dikasih talenta untuk bisa memasak. Ya di situ baru senang. Padahal saya tuh nggak masak tuh nggak berapa senang. Tapi semenjak itu kalau ada yang nyuruh masak senang sekali gitu. Ini dari Tuhan lah semua juga ya, karena Tuhan gitu. Oh, luar biasa ya Sobat Dios. Nih, semangatnya luar biasa banget. Apalagi kan istilahnya kita tahu bahwa pelayanan di lapas itu kan kita nggak pernah tahu ya di dalamnya seperti apa, situasinya seperti apa. Nah, ketika pertama kali menginjakan kaki di lapas untuk pelayanan, apa sih yang terlintas dari tante-tante semua nih? Kita perlu belajar banyak sama tante-tante yang ada di sini nih. Karena mereka punya semangat yang luar biasa banget untuk melayani Tuhan, walaupun istilahnya tempatnya yang membuat kita juga kadang tidak terpikirkan bahwa wow, lapas luar biasa kan gitu. Karena tiap kali orang ngomong gini, pelayan di mana? Di lapas. Wow, ya kan sebenarnya gitu. Ekspresi pertama adalah itu gitu kan. Nah, waktu nih kita isi juga mau nanya sama tante semua nih di sini, ketika pertama kali masuk, ya kan kita punya tahu lah image lapas itu punya image yang dulu tuh kan yang nggak bagus, karena kita tidak pernah mengerti ada apa di dalamnya, seperti apa kondisi di dalamnya, karena kita nggak pernah masuk di situ dan kita tidak pernah tahu, makanya muncul image yang jelek banget. Nah, ketika nih Tante Lian, Tante Atin, Tante Erli masuk ke sana memulai pelayanan di lapas, bagaimana perasaannya gitu Tante? Apa yang responnya Tante ketika masuk ke dalam dan melihat, oh seperti inikah lapas gitu. Dan apalagi bertemu dengan mereka-mereka yang memang ada di sana, yang kita juga tidak pernah kenal, kita nggak pernah tahu karakter mereka seperti apa, yang sama sekali notabene kita nggak tahu apa-apa istilahnya. Silakan dari Tante Lian dulu. Tapi mereka tuh kelihatannya nggak kayak menakutkan gitu, malah kita rasa kasihan gitu, rasa aduh bersahabat gitu, nggak menakutkan ya semua ya. Mereka tuh dekat gitu, malah senang gitu, mereka senang ya, saya juga senang gitu malah mereka, karena mungkin kalau di sana dikasih apa nggak tahu, makan begitu ada kita, mereka juga semangat gitu, mau bantuin, mau apa, mau gimana. Walaupun kadang-kadang saya bawa perabotan sampai 1 kontainer gede gitu. Tapi rasanya, tapi senang aja gitu. Bawa gas sendiri ya semuanya. Ya, tapi memang saya senang lah gitu waktu melayani di lapas tuh lebih senang gitu. Sesuatu yang berbeda ya Tante ya? Iya. Kalau Tante Atin sendiri gimana? Kalau Tante sih senang-senang aja ya di dalam ya, kayaknya dilihat-lihat memang ceritanya kan kayaknya creepy gitu, menakutkan. Punya image yang ini banget ya Tante ya. Tapi dalam bisa-bisa aja tuh orang juga sama kayak kita. Gak ada bedanya ya Tante ya. Terus kita ngajar-ngajar karena kita memberkati ya, niat kita tulus. Bahkan mereka bilang kelas kita tuh kelas yang terfavorit
buat mereka. Wow. Kelas yang paling ditunggu-tunggu. Karena apa? Karena pasti makan enak udahnya. Betul. Apalagi, Endingnya ya. apalagi kalau di lapas anak. Kita kan ada pelayanan tuh lapas wanita, lapas pria, ya terus ada lapas anak-anak juga. Nah kita pernah pelayanan di lapas anak-anak, itu benar-benar mereka tuh so excited dan mereka benar-benar maksudnya menunggu banget ya kita untuk datang karena tuh apalagi kalau kita bawa sambal, waduh suka banget mereka karena mereka nggak boleh makan sambal. Oh, di sananya. Sakit perut kali ya. Itu rebutan itu mereka. Wah. Nah, kalau Tante Erli sendiri gimana Tante Erli? Ketika akhirnya bisa datang masuk pelayanan di sana. Ya mula-mula sih agak tegang ya, gitu masuk agak tegang, tapi udah di sana mah oh gini ya lapas tuh, biasa-biasa aja gitu. Jauh dari apa yang kita pikirkan ya, apa yang dipikirin di ini berkecamuk di ini, udah kesini mah biasa ya. Jadi malahan saya pengen lebih dekat gitu sama mereka, pengen nanya-nanya, pengen konseling lah ceritanya gitu ya, pengen mereka tuh kenapa bisa sampai di sini gitu ya. Jadi saya tuh termotivasi pengen benar-benar sepenuh hati pengen ngajarin ke mereka supaya mereka tuh keluar dari sini jangan kembali lagi ke sini. Saya suka bilang sama di lapas anak juga, kamu kalau udah keluar nggak usah kembali lagi ke sini ya. Kata saya gitu. Ya jadi ya itulah motivasi saya, jadi udah melayani sana, jadi ya boleh dibilang sih jadi ada kayak spirit yang mengebu-ngebu gitu ya. Rasanya tuh aduh gimana kita cara nolong mereka tuh supaya mereka tuh jangan kembali lagi lah ke situ, kan ada yang suka berulang-ulang apalagi kalau narkoba ya. Biasanya kan gitu. Tapi saya terus dibawa juga dalam doa sama saya, kalau di rumah juga dibawa dalam doa si ini. Tapi ya puji Tuhan ya, semuanya tuh dampaknya buat mereka tuh luar biasa gitu ya. Itu aja yang saya terkesan gitu di sana pelayanan. Berarti memang ya bisa dibilang bahwa nah ini dia nih, terkadang kita sudah punya image tersendiri, punya pola pikir sendiri bahwa lapas itu gini gitu ya, dan ngeri, yang semua berbau negatif lah intinya mah. Padahal sebenarnya mah tidak seram itu ya Tante ya. Sama aja sebenarnya kalau dengan kita ketemu dengan orang lain di luar, cuman bedanya mereka di dalam, di balik tembok. Beda dengan yang di luar kan tidak lebih bebas gitu. Cuman nih, dan kita juga tahu bahwa tidak mudah memang, karena kan kalau di lapas itu punya aturan tersendiri, betul nggak sih Kak? Betul. Ya, punya aturan sendiri yang istilahnya yang tidak boleh dilanggar, ya kan? Nah, di awal ketika pelayanan ini mulai dan sudah masuk ke dalam, nah masih ingat nggak sih Tante semua? Apa sih yang diajarkan? Bikin apa? Karena kan istilahnya ini baru pertama kali dan karena kan banyak orang yang istilahnya gini, Tante sendiri kan belum tahu kondisinya seperti apa, mereka se-exciting apa dengan kelas belajar gitu kan, untuk menarik minat mereka kan. Biasanya kan harus membuat sesuatu yang gebrakan pertama nih, biasanya begitu menggoda, selanjutnya tinggal jalan aja kan biasanya begitu. Nah, apa sih pertama kali masakan yang Tante buat? Nah, dari siap boleh, mau Tante Lian yang ngomong atau Tante Atin atau Tante Erli boleh. Pertama dibancai ya. Walaupun sapila ada itemnya. Ya kalau melayani dia lapas tuh ada satu kepuasan tersendiri ya. Terus gimana lepas gitu, rasa kita rasa udah berbuat sesuatu sama mereka. Apalagi kalau kita dia makan tuh menikah kelihatannya tuh aduh lahap banget tuh. Dan itu perasaannya luar biasa banget ya Tante ya, kalau lihat orang makannya lahap ya Tante. Lagi kalau datang kau udah habis gitu, seneng gitu. Orang yang pintar masak biasanya gitu sih. Yang suka masak bukan pintar aja ya. Nah. Orang suka masak di rumah aja gitu.
kalau lihat orang yang makan makanan kita dengan lahap, itu ada kepuasan. Wah. Iya, betul. Kepuasan tersendiri ya. Ya. Apalagi di lapas. Nah, masakan apa tante yang waktu pertama kali datang yang dibuat di lapas apa ini? Bancai. Oh, lapas Bancai. Oke, masak apa itu? Sapi lada hitam kata. Wow. Si lupa sih. Saking ku sering, apalagi sekarang baru banyak ya sekali jadi jadi lupa. Sapi lada hitam. Kalau itu juga saya suka mau kalau itu. Tapi makannya di luar aja. Iya, makan di luar aja nanti. Karena apa namanya? Ya itu apa ya? Dan respon mereka gimana sih, Tante? Waktu ketika masak itu? Apalagi kan ini pertama kali dengan ketemu mereka kan, yang kita notabene belum kenal sama sekali. Kalau udah semakin pagi dengan berjalan udah 12 tahun dan hampir 13 tahun kan udah pasti sudah kenal. Udah berasa udah seperti keluarga. Yang gimana? Apalagi kalau anak-anak kan berasa ketemu dengan anak dan cucu, biasanya kan seperti itu. Oma mereka bilang. Wah, ketemu oma ya kan. Nah, pasti kan respon mereka nih ketika kelas cooking. Oke, ini pertama kali kelas cooking dibuka. Respon mereka gimana sih? Mungkin Tante Atin bisa cerita. Iya, senang kali ya mereka. Mereka antusias banget. Dan itu di semua lapas, Tante? Ya, hampir semua lapas semua begitu. Ya itu karena mungkin ya mereka ada satu ekspektasi juga dong. Ya. Nanti gue makan enak. Ya karena kan kita tahu ya makanannya kan mungkin mereka ada beberapa kan mereka memang sudah ada schedule-nya untuk makanan ya kan. Iya. Jadi Tapi ini mereka belajarnya juga sungguh-sungguh kok. Kita lihat ya, nggak main-main juga gitu. Mereka sungguh-sungguh dan ya mereka saling bantu. Terus bener-bener mereka perhatiin kita tuh, Bu, apa yang perlu kita bantu, apa tuh bener-bener maksudnya mereka kasih banyak bantuan juga buat kita gitu, mempermudah kita. Oke. Nah, ini kita agak sedikit ini kan ini sudah berjalan 12 tahun dan hampir udah mau masuki tahun yang ke-13. Nggak terasa ya, luar biasa banget. Aku amazed Sobat Dios. Kan ada masanya di mana ketika kita Indonesia ini mengalami pandemi. Itu kan kita tidak bisa melakukan banyak hal. Kita konsentrasi semua di rumah masing-masing, ya kan? Kerja aja dari rumah, semua dari rumah. Nah, ketika masa itu untuk pelayanan di penjara sendiri gimana, Kak? Mungkin Kak Selvi bisa jawab. Ya, pada waktu itu tahun 2021 2022 kami tetap diizinkan untuk buka kelas masak. Wow. Ya. Jadi 2020 2021 itu tetap dibuka karena kalau nggak ada kegiatan pusing juga anak-anaknya gitu. Ya, tapi kan itu atas seizin pemimpin. Dan waktu kita mulai masak dan sebagainya gitu, mereka itu saya lihat benar-benar memperhatikannya sungguh-sungguh seperti yang tadi disampaikan sama Ibu Atin. Mereka serius banget memperhatikan dan sebagainya. Sampai waktu itu ada satu masa di mana lebih dari 800 orang itu yang di lapas Bancai, orangnya kan 900 sekian. 800 lebih itu semuanya positif kena COVID. Wah. Tapi dalam anugerah Tuhan, ini anak-anak yang di gereja ya, yang di gereja semuanya ikut kelas cooking gitu, nggak ada yang kena, semuanya negatif. Luar biasa. Dan pada akhirnya teman-teman inilah yang masak untuk satu penjara. Dan mereka bilang gini, Bu, apakah ini maksudnya memberi makan bangsa ini dan bangsa-bangsa? Iya. Kenapa dibilangnya memberi makan bangsa ini? Karena kan ngasih makan teman-temannya. Iya. Kenapa dibilangnya memberi makan bangsa-bangsa? Karena di dalamnya ada juga ya warga binaan atau teman-teman yang di dalam itu dari Afrika, dari India, dari Taiwan, itu kan bangsa-bangsa. Betul. Jadi mereka itu langsung lihat gini, berarti kita ini sedang menggenapkan apa yang dibilang tentang memberi makan bangsa ini dan bangsa-bangsa. Karena kan di dalam kan kita juga buka sekolah Alkitab. Ya. Dan di masa itu tetap jalan sekolahnya. Wow. Gitu, dan akhirnya mereka praktek bagaimana memberi makan bangsa ini dan bangsa-bangsa. Dan Tuhan buktikan mereka yang ikut kelas Alkitab, yang di gereja, yang ikut cooking itu tidak ada yang sakit. Wow, perlindungan Tuhan sempurna banget ya.
Gitu. Dahsyat bener. Nanti ibu-ibu ini teman-teman ini juga mereka akan cerita gitu. Bagaimana akhirnya yang ikut cooking class ini menjadi berkat. Kan itu kan perlu barang yang cukup besar. Betul. Ya kan, dengan barang yang cukup banyak dan sebagainya, bagaimana cara mengelolanya nanti biar beliau-beliau yang ceritakan juga. Oke. Nah, berarti kan masa itu memang bisa dibilang semua serba susah, untuk melakukan aktivitas juga susah, dan luar biasanya Tuhan bisa buka jalan, cooking class tetap berjalan dan bahkan mereka bisa jadi berkat. Nah, mungkin dari tante-tante semua nih, dari Tante Lian, Tante Atin, Tante Erli, bisa cerita sedikit. Kan pastinya dari apa yang terjadi di masa COVID itu, bagaimana mereka bisa jadi berkat buat teman-teman mereka sendiri. Makanya, dan bisa percaya sih, tidak menutup kemungkinan pun mereka bisa jadi berkat untuk orang lain, bahkan yang di luar lapas juga, iya kan? Nah, mungkin dari cerita dari teman-teman yang di dalam yang saat itu ikut cooking class, mungkin ada pengalaman diceritakan gimana ketika mereka setelah mereka ikut kelas cooking class ini, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka, pengalaman mereka tentang ini loh, ternyata saya bisa menghasilkan ini dari yang diajarin misalnya gitu. Mungkin dari Tante Erli dulu deh. Iya, makasih pertanyaannya. Kalau menurut saya waktu itu saya ngajarin yang simpel-simpel dulu, kayak donat gitu kan, yang disukai juga banyak orang. Betul. Gitu kan. Buatnya juga mudah, nggak terlalu sulit gitu, dan juga bahan-bahannya juga bisa didapat gitu ya, gampang, di warung pun ada gitu. Ya, itu yang saya suka tuh, baru diajarin berapa kali juga mereka tuh udah bisa jualan gitu. Wow. Temen-temennya jualan, jualan donat tuh. Saya aja nggak jualan. Mereka bisa menghasilkan mereka jualan sampai banyak gitu, banyak. Berapa jualnya? Ya satu bungkus tuh. Isinya 3, 10.000 ya waktu itu. 50 bungkus sehari. Jadi oh my God. Iya. Wow. Luar biasa kata saya. Saya senang sekali gitu. Jadi saya waktu mau Idul Fitri juga ya, saya ajarin kue kering gitu kan, yang biasa suka mereka bikin gitu ya, kayak kastengel gitu ya, nastar gitu, saya ajarin semua kue kering gitu. Cuman ya versi yang murah gitu loh, nggak pakai bahan-bahan yang agak mahal gitu. Jadi tapi tetap enak gitu. Wow. Mereka juga bisa jualan juga. Taunya ada yang pesan katanya. Pesanannya banyak juga, ratusan. Wah, ratusan stopless. Aduh, kalah dong saya. Wow. Luar biasa benar. Luar biasa banget. Saya senang gitu ya. Jadi mereka tuh punya penghasilan, dan juga mereka juga bisa menyekolahin anak, bisa segala sesuatu bisa gitu dia lakukan ya di lapas, padahal dia masih dalam lapas. Dalam masa belum bebas gitu ya. Tapi dia udah menghasilkan, itu luar biasa. Buat saya tuh suatu kebahagiaan tersendiri gitu. Gitu aja sih. Oke. Nah, ini dari Tante Lian dulu deh. Tante Lian ini juga kan ngajarinnya masakan. Ya, tapi aku teh banyak yang lupa, yang dulu teh nggak tahu kenapa. Nanti diingetin. Lupa gitu apa yang itu teh, yang gimana mereka tuh bisa gimana tuh. Jadi nggak banyak yang nggak inget gitu aku. Jadi makanya yang dulu tuh banyak yang nggak, dulu gini oh iya baru ingat, kalau diingetin baru itu. Tahu bakso apa ya? Bakso tahu. Oh iya, saya paling ngasih bakso tahu. Soto ayam komplit itu mah udah iya pasti. Cuman jadi hasilnya nggak tahu, mereka tuh saya nggak tahu bahwa mereka itu jualan juga nggak tahu, enggak kan yang gitu buat saya. Mereka tuh terus diajarin bikin, ada sambelnya, ada sebagainya kan. Karena di sebelah gereja itu ada kolam lele. Jadi akhirnya mereka bikin jualan nasi, berarti apa, pecel lele. Sambelnya ala timnya gitu kan ya. Dan yang paling utamanya tuh gini Kak. Mereka itu sebelum kita mulai dan sesudahnya wajib berdoa. Oke. Apapun agamanya harus berdoa, karena mereka dikasih kesempatan. Yang kedua, kalau di lapas anak pada waktu itu wajib deklarasi, ya kan? Ingat nggak?
Saya bilang harus deklarasi. Dan yang ketiga, setiap kali masak diomongin makanan enak. 5 roti 2 ikan, enak. Karena yang makan itu bukan hanya yang ikut kelas, tapi kita akan bagi juga ke petugas atau pemimpin yang lain, mulai dari Kalapas dan sebagainya, supaya mereka juga lihat ini kegiatannya, ini hasilnya. Gitu. Jadi mereka tahu bahwa oh iya ini kegiatan ini hasilnya gini, dan ternyata semua mereka bilang setiap kali kita masak, karena kita berbagi, mungkin sekali nganter tuh bisa 15 porsi gitu kan ya, di luar dari anak-anak yang ikut kelas gitu. Dan semua mereka beda ruangan, mereka bilang semuanya enak. Gitu. Kenapa? Karena mereka belajar untuk memberkati setiap masakan apapun yang dimasak, semuanya pasti jadi enak. Dan mereka itu sekali lagi luar biasanya memilih untuk memberi kepada pemimpin lebih dahulu. Baru lebihnya dimakan sama-sama. Wow, luar biasa banget ya. Dari situ kita bisa ngeliat ya karakter mereka juga jadi semakin luar biasa. Mereka belajar. Nah, pas waktu zamannya pandemi itu, mereka itu nyiapin nasi karena beras gereja. Menurut semua orang, beras gereja itu enak. Beda sama. Nasinya itu enak dan wangi. Gitu. Jadi setiap kali kalau kita habis ibadah, karena saya itu waktu pada zaman Covid hampir tiap hari saya kayak pemilik lapas. Hampir tiap hari datang. Bolak-balik ya. Nanti datang lagi gitu. Dan kita bawa beras dan sebagainya, bumbu dan sebagainya gitu kan. Karena kan tukang sayur susah, ya kan, pada waktu itulah. Dan kalau selesai ibadah, buka pintu gereja, mereka tuh udah bawa kertas yang coklat, minta nasi dari gereja. Dari situ berkat mereka nggak pernah putus sampai hari ini. Dari situ berkat mereka nggak pernah putus. Selalu ada makanan di dalam gereja. Wow. Jadi kalau ada yang lapar, suruh mereka ke gereja, pasti ada makanan. Gitu kan. Luar biasa banget ya Sobat Dios. Dan ini bagi bukti bahwa tuh walaupun mereka di lapas ya Sobat Dios, berarti penyertaan Tuhan itu tetap sempurna dalam hidup setiap mereka. Buktinya yaitu tadi hidup mereka pun bisa jadi berkat buat rekan-rekan mereka sendiri yang ada di dalam lapas. Apalagi pada masa pandemi yang tadi seperti yang Kak Selvi cerita bahwa 800 orang lebih mereka semua positif COVID, ya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain, udah pasti isoman semua, ya kan? Dan mereka bisa membuktikan bahwa hidup kita pun bisa jadi berkat buat teman-teman di lapas, ya kan? Dan mereka juga seperti tadi Tante Erli juga udah cerita bahwa mereka bisa menghasilkan, bahkan bisa menghidupi keluarga mereka yang ada di luar lapas. Itu kan luar biasa banget. Dan kita tahu bahwa masa pandemi itu masa yang sulit untuk semua orang. Bukan cuma di lapas, yang di luar pun sama. Dan Isa percaya kayaknya yang diajarkan oleh Master Saka kayaknya akan lebih banyak yang dipakai kayaknya ya Tante, bener nggak Tante? Ceritain yang waktu kita bikin itu, ceritain yang waktu kita bikin pertandingan. Ada pertandingan apa ini? Pertandingan masak. Jadi setelah sekian banyak menu-menu, akhirnya kita undi yang keluar tuh menunya apa, dan itu harus dipertandingkan. Dibuat sama mereka. Kita bikinin 3 kelompok. Per tim jadinya ya. Gitu. Silakan diceritakan. Cerita donat itu nggak apa-apa? Boleh. Jadi ada yang seru-seru ya di dalam lapas tuh. Kan ada Bu Erli nih ajarin bikin donat. Saking mereka antusias banget belajar bikin donat itu, dan mereka mau praktek. Itu kita cobain. Ya, suruh kita cobain. Terus kita bilang, kita kan juga tahu nih donat kan harus kayak diuleni gitu ya. Ini uleninya di mana? Di lantai. Walah, siapa yang ngajarin? Udah gitu kan kesian juga ya, mereka kan gak punya alat-alat gitu. Jadi kita berembuk, jadi kita terus bikin, kita bikin itu yuk, kayak pertandingan gitu. Nah dari pertandingan itu kita kasih hadiah. Nah hadiah itu ya kita kasih ya, maksudnya buat peralatan besar yang mereka bisa pakai di lapas gitu, kayak tempat buat ulenan, talenan, dan panci yang besar dan lain-lain. Itu sangat berguna banget, dan itu lagi masa pandemik tuh
pakai semua gitu. Wow, luar biasa ya. Nah, boleh dong cerita juga nih pengalaman ketika tadi kan juga kan sebenarnya lapas kan bukan cuma lapas wanita saja. Lapas yang pria juga dan anak-anak. Ya kita tahu kalau anak-anak itu kan paling suka adalah membuat kue. Atau mereka lebih suka masakan juga nih, Tante? Kayaknya lebih suka masakan ya dulu ya. Dua-duanya juga. So dua-duanya ya, Tante. Tapi belajar juga ya Ci. Belajar. Tapi kayaknya lebih suka masakan deh. Iya. Nah, mungkin Tante Lian bisa cerita nih ketika di lapas Saya anak-anak. yang paling berkesan mah ini waktu bikin bakso sapi. Wah. Kita udah bawa semua udah deh. Kan saya kan bukan tukang bakso kan susah kan. Benar enggak? Oh ya bikin bulatannya Tante ya. Ada satu orang tukang bakso. Oh. Jadi dia kan kita kan udah nggak biasa gitu kan ya. Nggak bagus. Bikin Jadi bulatannya malah Tante jadi ya. bagus. Bikin bulatan baksonya itu. Iya, kan kita kan nggak bisa kadang-kadang kan bakso ada kecil ada gede itu bisa sama semua loh. Tuhan bisa tolong gitu saya yang paling besar. Aneh, kita tuh nggak memang tadi asal Allah apa saja bagaimana mau kecil mau gede pokoknya nggak apa-apa. Ternyata ada tukang bakso itu yang dagang bakso. Iya jadi dia yang itu. Aduh kata Tuhan ternyata bisa tolong. Bisa ada penolong Tuhan kirim orang yang benar-benar punya sih. masih Penny masih Margaret pertama itu. Yang paling Wow. itu dia ada tukang bakso yang bakso jadi bagus bakso banyak nggak petot nggak apa. Iya iya benar. Berbentuk bagus ya Tante ya. So kalau kita yang bikin kan gak jelas ya bentuknya. Udah biasa dia Udah biasa dianya kita tuh jadi aduh syukur banget itu yang paling saya yang masak berkesan teh itu mau mikir mau digimanain kecil gede kan kita nggak biasa ya dia mah sampai sama rata semua Udah biasa. Udah latihan dulu. Memang skillnya dia di sana udah biasa ya. Wow, memang nah itu dia Sobat Dios ya, bahwa ya itu kan Tuhan aja bisa lakukan perkara-perkara yang ajaib. Ya kan seperti tadi Tante Lian bilang bahwa bikin bakso. Ya kita kan nggak pernah bikin bakso ya. Bulat-bulat itu kan bukan hal yang gampang untuk bikin. Walaupun ada alatnya juga tetap aja tidak bisa. ada si alatnya yang biasa yang Cuman kadang-kadang kan walaupun pakai alat juga tidak bisa bulat dengan sempurna dan indah, ya kan? Ternyata Tuhan kirimkan ada orang yang memang mahir dalam itu, tukang bakso. Pakai itu yang saya paling aduh untung saya bilang kalau nggak kita kecil gede ntar petot apa kan nggak tahu benar. Iya, betul. Nah itu dia Tuhan bisa lakukan perkara yang ajaib ya kan, mengirimkan orang dengan hal yang luar biasa. Dan yang luar biasanya Kak, setelah beres kita itu 3 minggu kemudian tukang baksonya bebas. Wow. Jadi kayaknya suruh ngebuletin doang. Kata Tuhan udah, ini terakhir kamu di sini, ya bikin bulatan dulu bakso. Karena saya mau buatin kamu gitu kan. Jadi Tuhan menjawab kegelisahan beliau. Kami juga saya nggak tahu dia dari mana atau pindahan atau apa yang nggak ngerti. Tapi setelah bakso itu 3 minggu kemudian saya dikasih tahu Bu tukang baksonya udah bebas. Wow luar biasa banget. Nah kita masih mau dengerin kesaksian mereka, cerita mereka, pengalaman mereka ketika melakukan pelayanan. Dan yang tadi juga sudah disebutkan bahwa pelayanan mereka itu bukan cuma di lapas, tapi juga di luar. Ya kan, mereka berkeliling Sobat Yos. Nah ini tadi juga ya sempat terucap ada satu kisah yang luar biasa ketika pelayanan di luar. Nah ini kita mau dengerin juga nih cerita mereka, pengalaman mereka bahwa yang luar biasa banget ini. Dan ini biar jadi inspirasi buat kamu juga nih Sobat Yos, bahwa ketika Tuhan menaruh satu panggilan dalam hidup kamu, lakukan, jangan pernah menundanya. Nanti ketika itu masa itu kairosnya lewat, udah tidak bisa datang lagi, semua terlewat. Dan yang ujungnya biasanya yang terjadi adalah penyesalan. Nah makanya jangan sampai menyesal. Makanya ketika Tuhan udah panggil kamu untuk melakukan sesuatu, lakukan. Dan yang saya tahu mereka pun tidak hanya melayani di lapas Sobat Yos. Dan mereka punya cerita yang seru-seru nih, yang terjadi, pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, dimana dari tangan mereka Tuhan pakai jadi berkat yang luar biasa. Nah, boleh nih Tante Lian atau Tante Atin atau Tante Erli yang mau cerita, boleh siapapun ini tentang pengalaman. Nah, selain di lapas,
di mana saja yang sudah pergi melayanan di luar selain lapas nih, di mana aja sih Kak? Siapa boleh? Tante itu siapa boleh? Saya jelasin dulu nanti mereka yang Boleh. ya, karena eksekutor di lapangan. Beda ya. Jadi kita pernah juga dimintain tolong pada waktu itu di salah satu desa, cuma namanya lupa, di daerah Cibubur. Jadi ada teman Mbak yang kerja di rumahnya tuh bilang, Bu, saya tuh di kampung kami kalau masak bolu nggak pernah bagus, nggak pernah naik, bantet terus. Jadi teman saya cerita, terus akhirnya saya ceritalah sama beliau-beliau ini, dan akhirnya datanglah master ini, waktu dibikin kuenya naik semua. Wow. Yang pertama, itu Cibubur. Nanti ada lagi di Subang, dan itu Tante Lianhua juga ikut ya, sama tentara. Jadi masaknya tuh di tenda tentara, itu keren banget ya. Terus udah gitu yang kedua, yang berikutnya ada di Majalaya. Itu juga dengan tentara, dengan garnisun. Gitu. Kalau yang waktu di Subang itu dengan Sesko AD. Oh, ini kerjasama ya dengan TNI. Ya, karena mereka tanya, Bu, ada kegiatan apa enggak gitu. Saya bilang, oh saya ada tim gitu. Ya udah dibikinin. Akhirnya juga bikin pertandingan di sana. Wah, gitu. Biasanya seru nih kalau ada pertandingan-pertandingan seperti ini. Iya, seru juga. Nanti biar beliau-beliau yang menjelaskan. Oke deh, boleh. Nih dari Tante Erli dulu deh. Oke, ini pengalaman ketika pelayanan di luar. Nah, ini boleh cerita tempatnya di mana? Di Boleh, Cibubur silakan. ya itu waktu itu. Saya juga nggak terlalu ingat ya, cuman saya yang ingatnya waktu itu kan kita nggak bawa gas gitu ya. Aduh, dari mereka gasnya gitu. Aduh, ini gasnya juga merah, hitam, semua gimana nih bikin kue? Mau bikin kue kering, mau bikin kue bolu, tapi gasnya seperti ini gitu. Tapi aduh, saya teh gimana ya? Cuman ya udahlah, yang seadanya aja gitu. Tapi ya puji Tuhan, bolunya berkembang besar banget gitu. Saya seneng juga gitu ya. Terus ya pakai kompor minyak tanah juga gitu loh. Masih tradisional banget ya iya, Tante? benar-benar kita tuh ekspektasi kita kan, aduh gimana nih jadinya, nggak tahu deh. Saya udah aja berdoa, Tuhan jangan sampai gagal aja gitu ya. Kasihan juga mereka kan ya gitu. Terus udah gitu, terus asa kue kering juga ya rasanya, kue kering juga. Tapi mau lebaran tempo hari ya bikin apa namanya, putri salju waktu itu bikin apalagi lah, nggak tahu, saya juga lupa lagi. Itu ada nastar, ada apa gitu. Ya jadi semualah, pokoknya enak semua gitu. Mereka juga makan, semua nyobain gitu. Ya itu. Ya terus mereka jualan, jadinya bisa jualan juga gitu kan. Luar biasa ya. Jadi senang gitu, saya tuh bisa ya, maksudnya teh saya ngajar tapi mereka yang punya keuntungan gitu ya. Bisa apa, karena di desa situ rasanya tuh kayak nggak terlalu luas ya. Di situ cuman segitu aja desanya tuh, nggak, aduh kata saya tuh ya, desanya kecil banget gitu. Kepala keluarganya juga mungkin cuma sedikit ya. Cuma sedikit gitu. Tapi mereka tuh senang gitu. Ada yang kayak gini-gini ngumpul gitu ya, senang gitu. Jadi benar-benar antusias gitu. Itu aja. Nah kalau Tante Atin sendiri nih, pengalaman melayani di luar. Nah, mungkin ada cerita yang luar biasa nih. Di Maluku. Oh ya, Tante Atin pernah melayani sampai di Pulau Serua. Wow, boleh cerita nggak Pulau Serua di mana nih? Itu pulaunya deket daerah Pulau Seram ya. Tapi kalau di peta tuh nggak kelihatan banget. Masih 1 hari lagi dan udah nggak ada sinyal di situ. Pulaunya saking kecilnya Tante ya. Di Iya, peta mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi pulaunya seru juga sih gitu. Pulaunya tuh jadi kalau sore kita bisa berenang di laut tuh, airnya hangat gitu. Wow. Hangat. Iya. Jadi seru ya. di sono ya Tante punya murid-murid juga yang penduduk pulau sono, dari yang muda sampai yang udah tua ya, nenek-nenek udah 80 tahun juga ada. Gitu. Jadi kita biasanya kalau ngajarin masak di situ kita tanya dulu pulau itu ada apa aja selain ikan. Misalnya aja mereka tuh ada, mereka bilang ganemo ya, umbi-umbian. Terus
kayak kalau ganemo tuh kayak itu ya, kayak daun tangkil mungkin. Kalau daun tangkil kita kan kecil-kecil. Nah dia daun tangkilnya bagus banget, segede tangan gitu lebarnya, tapi muda-muda gitu. Ya mungkin kita ngajarin dengan apa yang ada di situ gitu. Oh, jadi benar-benar pengalaman yang luar biasa ya Tante. Ya, yang serunya lagi tuh di Pulau Serua tuh kita tuh harusnya perginya cuma 1 minggu. Jadi daerah banyak kepulauan itu kita tuh biasanya dijemput. Nanti tuh kapal besarnya dia kan berlayar dari pulau ke pulau, dia ada yang naik ada yang turun. Nah biasanya ntar seminggu ya kita jemput lagi. Dia nggak jemput-jemput, 2 minggu baru jemput. Udah mana Jadi nggak ada tertahan di pulau itu, Tante? nggak ada sinyal lagi kan. Wow. Jadi kayak stranded in an island. Ya tapi ya Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa banget saat itu tuh ya Kak. Kita tuh nggak tahu kenapa Tuhan tuh kayak suruh bawa bekal bahan makanan yang banyak banget. Kenapa ya kok banyak begitu kan ya Kak? Tapi ya luar biasa Tuhan. Itu sampai hari terakhir tuh ya itu memang ilmu saka benar-benar harus dikeluarkan semua. Ini dimunculkan akhirnya. Kita masak sampai hari terakhir sebelum kapal datang jemput kita tuh kita masih makan telur. Ya telurnya masih ada pas untuk orang kita semua seorang satu. Iya, jadi kita udah aja saya masak telurnya tuh diceplok udah gitu terus dibikin kayak kuah. Kuahnya itu pokoknya sisa-sisa bumbu ada apa aja saya masukin ke semua. Dan mereka bilang enak. Wow, itu luar biasa. Luar biasa sekali pemeliharaan Tuhan. Iya. Masalah 2 minggu dan bertahan di sebuah pulau. Ya memang kita tahu pulaunya tetap ada penduduk ya Kak ya. Makanya akhirnya bisa bertahan di sana. Walaupun istilahnya kalau mau dibilang susah, memang pasti susah ya Tante. Kalau dibandingin sini masih susah lah. Mau mandi kan harus ini dulu ya timba air dulu dan lain sebagainya. Tapi ya dinikmati aja. Nice. Ya itu dia Sobat Yos. Makanya jangan ini deh, kayaknya punya gini loh. Justru nggak pernah capek bilang bahwa ketika Tuhan kasih kesempatan kamu untuk bisa melayani, lakukan, ya kan? Karena ya kita bisa dengar pengalaman para tante-tante yang ada di sini. Juga Kak Selvi, dan saya tahu Kak Selvi ini juga mungkin kalau kamu udah lihat videonya, ya video yang dimana Kak Selvi banyak bercerita tentang pengalaman pelayanan beliau. Dan beliau tuh bukan cuma di Indonesia aja, sampai ke luar negeri. Dan bagaimana pelayanan yang sangat luar biasa, dan beberapa memang Tuhan bawa untuk masuk lapas juga ya Kak ya. Dan betapa Tuhan menyertai, dan ketika Tuhan memberikan sebuah kesempatan untuk kita bisa melayani, pasti Tuhan melengkapi semuanya. Bener ya Kak ya? Karena nggak perlu kita nggak perlu takut bahwa untuk pelayanan ini Tuhan istilahnya gini, wah nanti aku mesti gimana nih, bingung. Kebingungan itu pasti ada, cuman ketika kita serahkan semua sama Tuhan, pasti Tuhan perlengkapi semuanya. Nggak akan mungkin dibiarkan kita luntang lantung gitu kan, nggak mungkin. Nah, berdasarkan pengalaman nih Kak, apalagi kan tadi Tante Atin juga udah cerita pengalaman ketika di Pulau Serua. Itu kan sesuatu yang menurut Isya ya itu kan terjadi juga di luar prediksi, ya kan? Karena Isya nggak tahu apa karena saat itu ada badai atau apa sih Kak? Jadi waktu itu katanya ada entah maintenance kapal. Jadi di dekat Serua itu sebetulnya ada 3 TSN, Theon, Nila dengan Serua. Nah itu ada 3 pulau, dan kapal itu tuh jadi abis dari kita ke yang lain nanti dia balik ke Pulau Serang gitu kan. Nah entah bagaimana, tapi
by design of God gitu ya. Di awal itu waktu kita bilang kita datang dengan tim medis dan ada kelas cooking, mereka tuh excited. Jadi akhirnya saya bilang gini, teman-teman tolong siapin. Jadi mereka belanja di Pulau Ambon. Waktu mereka belanja sesuai dengan list yang kita kasih, mereka bilang gini, kakak mau buka cooking class? Apa kakak mau buka toko kah di pulau? Kakak suka ya seperti ini Indomart kah, Alfamart kah? Ini barang begitu banyak bagaimana? Saya bilang udah beli aja gitu. Dan setelah dibeli memang banyak banget dan kita kan nggak tahu kalau akhirnya kita 2 minggu ada di sana. Tapi itu penyediaan Tuhan di awal yang kita nggak bisa tahu hitungannya. Pada waktu itu kan kita nggak ngerti. Belanja itu sampai segitu banyak dan ternyata itu bisa memberi makan semua orang yang ada di sana. Wow. Dan bisa ngajarin mereka dengan menu-menu yang mereka bilang, oh ini gini ya, oh ini gini ya gitu. Mereka tuh seneng banget. Dari mulai ada minyak tanah sampai kayu bakar. Dan dari paling modern sampai yang paling tradisional ya Kak ya. Agak Flintstones ya. Dan umbi-umbian ini menghemat kayu bakar dan semuanya. Jadi di dekat kita itu ada satu gunung, itu adalah Gunung Belerang. Sore-sore mama-mama Pak Ambon ini naik mereka ke Gunung Belerang. Mereka susun semua umbi-umbian di pinggir belerang itu. Besok pagi baru mereka turunin, sudah matang, kita tinggal makan. We don't have any choice. Hanya adanya itu, saudara. Wow, Yeah. benar-benar ini pengalaman ya Kak ya. Yeah, Itu ya di film-film kan, kalau misalnya kita lihat The Flintstone itu kan. Dan ini mengalami sendiri ya Kak. Dan udah gitu setiap hari kita harus berdoa supaya malam, sore ke malam itu ada hujan. Karena di sana tidak ada sumber mata air. Oh. Jadi hanya ada bak-bak tampungan yang sangat besar dan tiap hari kita timba. Gitu. Dan untuk satu pulau itu sejujurnya, jadi kita tiap hari Tuhan minta hujan, Tuhan minta hujan. Kalau mandi satu orang cuma jatahnya 1 ember kecil. Mau mandi, mau jungkir baling cuma itu aja. Ya, dan dia harus timba gitu. Dari yang seneng banget sampai akhirnya tetap senang karena tetap harus nyucinya di laut. Dan yang luar biasanya si Gunung Belerang ini airnya masuk ke laut. Jadi kita dapat air payau. Sekarang bayangin, saudara kalau berenang ke kolam renang bayarnya mahal banget. Dan itu bisa ada air dingin, air panas, ya. Ada ukuran sekian kali sekian, tapi kita every day, every moment, ya, every time we want, kita bisa pergi ke laut, taruh aja batu-batu mengelilingi dan kita sauna di depan laut. Dan tiba-tiba pelangi bisa muncul jatuh situ. Serius. Wow. Ikan-ikan karena November itu bulan Agustus, September, Oktober, November kan musim ikan. Jadi ikan-ikan itu sangat gampang dapatnya. Wow. Mereka bisa masuk ke sela-sela batu. Mereka cuma tombak gitu. Begitu di aja ikan tengah-tengah dapet. Wow, dengan mudahnya ya. Iya. Di sana orangnya hebat-hebat. Hamba-hamba Tuhan tuh cuman tinggal nyebur aja gitu, dia nanti keluar bawa ikan gitu ya. Sesimpel itu Tuhan memelihara kita gitu. Tapi bayangin saudara, pernahkah Anda nyuci unlimited water gitu ya, karena airnya air bagus banget gitu, dari belerang turun ke laut, bisa tergantung kita. Kalau kolamnya mau agak luas, air lautnya masuknya agak banyak, kita bikin, pokoknya jadi belajar bikin benteng saudara. Ya, bikin kolam sauna sendiri. Dan malam itu setiap malam banyak orang yang ke laut karena ingin berendam. Berhubung air laut, air tampungan kan nggak ada, gitu. Dan itu kita tiap hari seperti itu. Dan snorkeling every day. Kita bisa lihat lautnya bagus, ikannya banyak dan semuanya gitu kan ya. Dan di sana juga ketemu sama anak-anak. Saya buka kelas sekolah minggu. Kita buat pasukan. Apapun yang ada di sekelilingmu, waktu engkau lihat ada sebuah potensi, ya jangan gini, aduh, udahlah anak-anak, adalah ini enggak. Tapi lihat, waktu itu sebuah kesempatan untuk engkau menjadikan mereka jadi pasukan anak-anak yang berdoa dan sebagainya, jadi ibu-ibu yang pintar memasak dan sebagainya. Kerjakan itu saudara. Bahkan kita mau berpisah aja, mereka nangis loh sama Ibu Atin bilang gini, jadi kita udah tahu masak sekarang. Apa bumbu yang ada, itulah yang akan mereka, jadi gak ada yang kebuang. Dan anak-anak ini akhirnya jadi anak-anak yang berdoa, karena mereka tiap hari datang ke tempat kami minta, ayo ibadah, ayo berdoa.
Seperti itu. Jadi ada banyak hal, bukan sekedar kita datang untuk medis atau cooking class, tapi ibu-ibu semua yang ada di pulau itu mereka juga terima berkat yang dari Tuhan. Anak-anak ini dikumpulkan jadi anak-anak yang berdoa dan rajin. Jadi sekarang buka Alkitab, baca Alkitab walaupun mereka luar susah biasa bacanya. Nah, ada banyak hal yang Tuhan sediakan waktu kita mau. Dan satu lagi Kak, kita ini naik kapal namanya Sabuk Nusantara. Kita sewa kamar ABK, kamar kabin ya. Kabin. Bayar lebih mahal sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita satu tim, bisa semua ada di situ. Ada 8 bed kan, tempat tidur Ya. tingkat atas bawah. Dan yang ajaib kita tidur dengan jutaan kecoa. Pengalaman baru lagi. Dan ya itu. Jadi Bu Atit udah mengeluarkan semua tisunya, bak buk semua dipukulin kecoanya, nggak habis. Tetap ada. Yang kedua, WC seadanya dan kita bawa tahu. Tahunya depan-depanan sama WC. Dan besoknya kita mau masak tahunya. Besoknya dimasak tahunya jadi tahu kecap. Enak kan, lebih enak. Wow. Itu. Pengalaman yang luar biasa banget ya Sobat Yas. Dimana banyak orang yang dari apa yang mereka alami bahwa Tuhan, penyertaan Tuhan semuanya benar-benar dahsyat banget. Karena ini secara mereka bisa menikmati sauna gratis, pemandangan yang indah gratis, makan ikan sepuasnya, unlimited fish yang tidak perlu sampai yang bersusah payah. Kalau kita kan perlu bayar mahal, iya kan? Ini tidak perlu ya kayak semua sudah Tuhan sediakan. Ya secara saya tahu ketika hidup di sebuah pulau yang ketemunya orangnya itu lagi, lama-lama kan suka timbul rasa bosan. Tapi ini Tuhan bikin biar ada penghiburan, dengan penghiburan yang luar biasa yang yang kamu kalau mau mendapat penghiburan itu harus bayar mahal. Ini gratis. Wow, luar biasa loh Sobat Yas. Nah, satu hal lagi itu kita dapat berkat tuh kalau pergi tempat banyak gitu ya. Kita belajar juga, selain kita mengajar mereka, sebenarnya kita juga belajar. Biasanya saya belajar juga makanan khas mereka apa. Kayak misalnya lagi di Serua itu, mereka kan daerah Ambon ya. Mereka bikin acar dari rebung. Tapi pakai kenari. Waduh itu enak banget. Nah, jadi kita juga dapat tambah ilmu juga gitu. Karena ada banyak hal yang istilahnya kita biasanya mengeksplor makanan yang ada di sekeliling kita, biasanya kan gitu. Tapi ketika di daerah kita menemukan banyak makanan-makanan yang jarang, yang hampir tidak pernah kita dengar sebelumnya ya kan. Dan ini muncul dan bisa kita pelajarin. Wow, luar biasa banget ya Sobat Yas. Makanya yuk sama-sama, kalau memang Tuhan sudah tunjuk kamu untuk melakukan sesuatu, ya kan? Nah sudah, jangan ditunda-tunda, lakukan. Walaupun gak paham, gak ngerti apa yang harus dilakukan, udah serahin aja sama Tuhan. Betul Kak Selvi? Serahin sama Tuhan, nanti Tuhan yang akan merekayasakan segala sesuatunya menjadi indah. Dan akhirnya kamu bisa, ya itu tadi pengalaman dari tante-tante semua ini, dimana ketika pelayanan di lapas yang tidak tahu, dengan Bapak punya yang berdasarkan kalau dari apa yang kita tahu bahwa lapas bentuknya gini, kondisinya begini, ternyata pada dijalankan ketika masuk tidak seseram itu dan everything is good, ya kan? Bahwa orang-orangnya juga luar biasa, mereka baik, nggak ada satupun yang aneh istilahnya, ya kan? Buktinya sampai detik ini pelayanan mereka masih berjalan loh di lapas, dan hampir sudah mau memasuki tahun yang ke-13. Wow, luar biasa kan Sobat Yas? Yuk buat kamu semua nih, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan kasih. Dan seperti tadi Isi juga menangkap satu hal dari apa yang dibilang sama Kak Selvi, bahwa lihat potensi yang ada. Ketika kamu melihat di satu tempat, kamu dibawa Tuhan untuk pergi ke satu tempat, dan kamu lihat, wow, ini ada ini nih yang bisa kamu lakukan di tempat itu, lakukanlah. Jangan pernah menundanya, karena kita nggak pernah tahu ya, Tuhan kan punya cara yang dahsyat, yang luar biasa untuk membawa kita
membuat hidup kita ini bisa jadi berkat buat orang lain. Karena kita hidup di dunia ini kan bukan cuma sekadar hidup doang, lahir, hidup terus mati, enggak. Tapi Tuhan punya rencana yang dahsyat buat hidup setiap kita, di mana kita bisa jadi berkat buat orang lain. Yuk lakukan, jangan sampai semuanya berlalu dengan sia-sia. Ada cerita yang disampaikan oleh narasumber Iset tentang satu pelayanan mereka di satu tempat. Dan sebelumnya saya mau nanya dulu nih buat Kak Selvi. Ya. Kan pastinya sebelum pergi ke satu tempat untuk pelayanan di sana, apa sih yang bisa dilakukan sih Kak? Istilah kerennya nih ya, survey and mapping. Ya. Jadi kita lihat misalnya karena bawa tim cooking gitu ya, atau bawa tim medis dan tim lainnya, saya akan lihat semua, akan dipelajari semuanya. Karena ini kita bicarainnya tentang cooking. Jadi saya tanya potensi di wilayah itu punya apa, gitu ya? Karena kan di agak di desa gitu. Terus mereka bilang kita punya tomat sama cabai, begitu kalau panen selalu kami buang karena kami nggak tahu di pasar sudah terlalu penuh dan nggak bisa diapa-apain gitu. Dan udah, terus apa lagi? Oh, punya singkong, punya umbi-umbian. Oke, punya apa lagi? Punya sayuran pakcoy dan sebagainya. Nah, info ini saya sampaikan ke beliau-beliau. Jadi beliau-beliau ini yang mengolah dan pada akhirnya dibuat dan jadi produktif. Saya sih masih berharap sampai hari ini mereka masih jual. Jadi tomat dan sambal dibikin saus tomat dan saus sambal. Dan akhirnya di situ pas memang ada dari kecamatan datang, itu orang koperasi. Jadi dia bilang nanti saus sambal dan saus tomatnya dia bawa ke pasar, tapi diurus dulu BPOM-nya untuk dijual ke tukang mie ayam. Oh, nah ini kan berarti kan udah ada mappingnya dulu, udah ada semuanya, surveinya dulu tentang bagaimana kondisi dari tiap daerah wilayahnya. Nah, ada pengalaman cerita nggak Kak, di daerah mana sih yang ini ternyata potensi dari daerah ini tuh, wilayah ini tuh gede banget gitu, dan sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ya, kalau yang tadi saya cerita itu daerah Majalaya. Oke. Ya, ada satu lagi wilayah Subang. Ya, waktu itu kita juga bergerak dengan Sesko AD. Jadi mereka bilang, Bu, ada apa? Jadi saya bilang kita ada cooking class. Jadi saya juga ke sana dulu, lihat. Saya tanya sama Pak RT RW dan semuanya. Kami ini rapat, gitu. Saya rapat dengan semuanya dan mereka bilang, Ibu lihat itu pohon kayu manis. Oh iya, nanas kami banyak, teh banyak sekali. Terus kayak apotik hidup, tahu ya apotik hidup ya, Jahe, Lengkuas dan teman-temannya itu kami juga banyak. Nah, selama ini mereka cuma bisa jualan nanasnya doang, gitu saudara ya. Hanya buahnya dijual, nggak habis ya udah, dijual murah seperti itu gitu. Dan akhirnya akhirnya saya infokan lagi, kita mau bikin cooking class tapi adanya ini. Dan pada waktu itu bikin itu ya, telur rempah tapi direbusnya pakai daun teh. Oh, ya. Itu dari Ibu Saka. Master Saka ya. Akhirnya waktu itu kita kumpul di rumah beliau, bikin nasi goreng Hawaii. Thailand ya. Thailand. Jadi nanasnya dipakai untuk nasi goreng, wadahnya kan dikerok tuh nanasnya. Wadahnya untuk piringnya. Go green. Ya. Terus jadi nasi goreng yang eksotis banget ya. Nanas, sate ya, sate apa sih, sate ayam ya? Bukan. Sate ayam nanas. sate Saslik. Saslik model inilah. Saslik Sunda. Saslik, udah gitu kita bikin nanas panggang. Nanas panggang es krim. Pakai ice cream terus. Sepertinya nikmat ya. Ini membuat tergugah hati ingin mencobanya. Iya. Dan akhirnya bikin itu di tenda. Karena itu kan lapangan terbuka, mereka bilang tuh nggak ada, kita nggak bikin bikin panggung atau gimana. Jadi pakai peralatan yang ada. Nah, kalau tentara tuh enaknya gitu. Apa yang ada berpadanan dengan yang ada. Adanya tenda tentara, ya kita masak di tenda tentara. Saya sendiri tidak ikut masak karena ngurusin medisnya gitu ya. Saya hanya open doors aja. Dan beliau ini eksekutornya di lapangan. Nah, habis itu dibikin pertandingan ya.
pertandingan nasi goreng ya kalau nggak salah ya. Nah itu jenderalnya juga datang. Wow. Ya jenderal yang di Sesko sini nih sama Pak Dewantara, dan dia seneng banget gitu. Bu, lain kali masak lagi ya. Sekalian bisa cicipin saya maksudnya kayaknya Maka. Iya gitu. Dan pada waktu itu tuh ada pemandangan yang saya sampai gini, Tuhan terima kasih. Jadi mereka itu duduknya deket-deket sama tenda kita karena ada ibu jenderalnya kan ikut. Terus nyobain makanan, nyobain gitu. Jadi waktu disuruh nyobain ada beberapa tentara juga yang ikut, dan mereka itu suap-suapan. Saya tuh bisa lihat gini, Tuhan terima kasih ya gitu. Biar bagaimanapun maksudnya secara pertemanan itu baik. Ya, mereka saling nyuapin satu dengan yang lain. Jangan kebanyakan, apa gitu. Saya tuh lihatnya senyum-senyum aja gitu ya. Ayo cepet dimakan, kalau nggak nanti es krimnya meleleh gitu. Karena kan nanasnya panas tuh. Iya. Jadi disiapinya tuh sajiannya nanasnya dipanggang, langsung kasih es krim. Kasih es krim. Dan itu mereka siapin itu untuk bulan puasa 2 minggu kemudian. Jadi mereka jualan. Wow. Telurnya semuanya wanginya wangi daun teh. Tapi rasanya enak. Nice. Jadi teh, jadi telur aromatik waktu itu ya. Potensi apa yang ada di sekelilingmu, pakai itu. Pakai kayu manis juga itu. Pakai kayu manis, cengkeh, semuanya aja. Apa yang ada di mereka itu kita maksimalin, dan mereka bilang seumur umur tinggal di sini baru tahu cara ngolah nanas tuh seperti ini. Gitu. Luar biasa ya. Dan itu yang keluar adalah Master Saka, ya kan? Ya itu memang harus seperti itu Sobat Yos. Belajar untuk istilahnya gini, dengan begitu kan kita tidak membuang apapun berkat yang sudah Tuhan kasih. Karena ya kan, karena kita memanfaatkan semua. Karena ya kalau misalnya kamu membuang itu, berarti kan kamu tidak menghormati apa yang sudah Tuhan beri. Kamu tidak mengucap syukur istilahnya dengan apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kamu gitu. Makanya sama halnya dengan talenta, dengan skill yang Tuhan kasih dalam hidup setiap kita. Saya nggak tahu apa yang Tuhan taruh dalam hidup kamu nih Sobat Yos. Skill apa yang Tuhan taruh? Kalau dari tante-tante yang ada di sini mereka Tuhan tertaruh lewat tangan mereka, di mana mereka bisa mengolah sesuatu menjadi masakan yang enak, menjadi kue yang nikmat, menjadi suatu masakan yang lezat, yang bahkan bisa jadi masakan itu belum pernah dibuat sebelumnya dan menjadi masakan baru, ya kan? Nah, kalau kamu sendiri nih Sobat ya, saya nggak tahu apa yang saya tahu Tuhan pasti sudah taruh sesuatu dalam hidup kamu. Coba kamu maksimalkan itu, gunakan itu untuk jadi berkat untuk orang lain. Karena itulah kita ada di dunia ini menjadi berkat untuk orang lain. Bukan cuma duduk diam tidak melakukan apa-apa, tapi benar-benar melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kalau buat Isya, ketika Tuhan taruh sesuatu dalam hidup kita dan kita jadi berkat, berarti itu tuh sebagai satu tanda ucapan syukur bahwa Tuhan masih percaya pada kita untuk kita melakukan apa yang menjadi pekerjaannya Dia. Istilahnya jadi rekan sekerjanya Tuhan lah ya. Jadi jangan pernah sia-siakan. Nah, ini nih di segmen terakhir tak terasa Sobat Yos, kalau ngobrol tuh seru soalnya. Nah, buat kamu nih, mereka tuh punya mempersembahkan. Nah, karena kalau kamu nanti lihat di video ya, Kak Selvi itu sudah membawa satu alat yang jujur Isi sendiri tuh nggak paham alat apa itu. Nah, kalau boleh ceritain dulu Kak sebelum ini pujian penyembahan dinaikkan. Ini alatnya sebetulnya warisan, namanya keyboard. Tidak banyak orang yang main ya, dan ini saya mencoba mempelajari, dan sepertinya mungkin awalnya susah, tapi enggak sih kalau memang punya hati mau belajar gitu saudara ya. Namanya keyboard, mainnya simple, gampang. Kalau ditanya kunci-kuncinya gampang, semuanya udah di sini, udah ditulisin gitu ya. Jadi kita tinggal pencet-pencet, yang tangan kirinya kita pencet chordnya, tangan kanan kita nanti mainin ritmenya aja. Oke. Kira-kira seperti itu. Wow, oke. Dan mereka semalam hari ini ingin mempersembahkan pujian pastinya. Biar ini dan Suni sebagai penutup kita. Silakan, Kak Selvi.
Ya, Sobat Yos, ini nggak kerasa ya Sobat Yos, kita sudah sampai di penghujung acara malam hari ini. Saya percaya dari sharing yang diberikan oleh Tante Lian, Tante Erli, Tante Atin, juga Kak Selvi malam hari ini, itu benar-benar memberkati hidup setiap kita dan membuat kita jadi lebih bersemangat lagi untuk melayani Tuhan. Bahwa jangan sampai ketika Tuhan sudah buka kesempatan itu dan kita tidak mengambilnya, dan itu terlewat begitu saja. Karena kairos Tuhan itu sadat sanyet ya, nggak bisa nggak bisa kita Tuhan tunda dulu ya, sadat sanyetnya nggak bisa Sobat Yos. Karena yang punya kuasa Tuhan, bukan kamu ya. Jadi kalau kesempatan itu sudah ada, ambil, lakukan. Kalau kamu bingung, tinggal serahin aja sama Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna banget. Dan Dia punya beribu cara untuk membawa kita masuk lebih dalam lagi. Oke. Dan malam hari ini juga mengucapin terima kasih buat Tante Lian, Tante Erli, Tante Atin, Kak Selvi yang sudah hadir malam hari ini. Sudah berbagi pengalaman, kisah yang luar biasa banget. Bahwa ketika Tuhan sudah taruh sebuah pelayanan dalam hidup kita dan kita melakukannya dengan sepenuh hati, itu menjadi pelayanan yang luar biasa dan dahsyat, dan hidup kita pun bisa jadi berkat buat orang lain. Dan sebelum kita tutup, Isya mau minta Kak Selvi buat berdoa ya Kak Selvi. Kita mau berdoa dulu dan pastinya ditutup juga dengan berkat untuk semua Sobat Yos malam ini sedang mendengarkan yang mungkin dalam masa-masa kegalauan hati mau melayani apa enggak, padahal mah panggilan udah ada ya, terutama untuk mereka. Silakan Kak Selvi. Ya, sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa sekali lagi memperhadapkan semuanya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk waktu yang Engkau beri Tuhan. Kami boleh sharing, kami boleh berbagi pengalaman Tuhan, bagaimana kami berjalan hidup dengan Engkau menjadi berkat lewat setiap potensi yang Engkau beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih dilayakan, kami masih diperkenankan untuk melayani Engkau. Semua karena anugerah-Mu, semua karena Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Biar Tuhan, semua juga yang mendengar siaran malam hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, mungkin masih ada yang bertanya tentang cara melayani atau apa yang harus dilakukan. Biar malam hari ini Tuhan, semua bisa mendapatkan sesuatu jalan keluar Tuhan, mengerti apa yang menjadi rancangan dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Untuk memulai segala sesuatu memang tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya kalau Engkau yang suruh maka semuanya jadi seperti yang Engkau mau. Bahkan Engkau menyediakan begitu banyak hal yang tidak terduga dalam hidup kami, memperlengkapi setiap kami Tuhan. Bagaimana terus kami berjalan hampir di tahun ke-13 ini kami boleh melayani Engkau, itu karena Engkau begitu baik Tuhan. Engkau tidak pernah melihat berapa usia kami, tapi Engkau melihat setiap hati yang mau dan rindu untuk menyenangkan hati-Mu lewat setiap pelayanan apapun yang boleh kami kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk tim Cooking Class ini. Terima kasih juga untuk semua Dios Radio, semua yang ada di AOC dan semuanya Tuhan. Biar semua pendengar sekali lagi juga menerima sesuatu yang baru malam hari ini, yang kami sharingkan menjadi inspirasi buat semua orang. Melayani Tuhan itu bukan kapan waktu yang kita mau, tapi biar semuanya mengambil keputusan seperti yang Tuhan mau. Tidak melewatkan setiap kairos yang sudah Engkau beri Tuhan, tapi menangkap dalam ketepatan dan mengerjakannya seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini juga kami berdoa membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami mengawal kota bangsa kami untuk pilkada tahun ini, juga untuk pelantikan presiden yang baru dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Kami memintakan shalom Tuhan turun atas Indonesia. Tidak ada yang buruk menimpa bangsa kami, tapi semua sungguh dalam cover Tuhan yang sempurna. Ada shalom yang daripada-Mu. Engkau juga sudah siapkan
orang-orang yang punya hati untuk melayani bangsa ini, yang mencintai Engkau dan takut akan Engkau Tuhan, duduk di kursi-kursi pemerintahan Tuhan. Siapapun mereka yang akan dipilih, Engkau berbicara buat kami dan Engkau sudah tahu yang terbaik Tuhan. Kami juga malam ini berdoa Tuhan untuk kondisi cuaca di Kota Bandung, untuk di Jawa Barat, untuk Indonesia. Semua prediksi Megatrust atau apapun Tuhan, kami juga tetap percaya Engkau Allah Jehovah Sebaot, Engkau pengendali alam semesta, You are the creator one. Engkau yang menentukan Tuhan, apapun yang terjadi atas bangsa kami, Engkau sudah tahu yang terbaik. Engkau sudah tahu yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Engkau baik buat kami, dan malam hari ini kami mau terima semua berkat yang terbaik. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Israel. Berkat dari surgamu yang kudus masuk dan jadi dalam hidup kami. Tidak ada orang miskin di antara kami. Kami semua diberkati untuk jadi berkat, memberi makan bangsa ini dan bangsa-bangsa. Kami terima berkat pada waktu tidur. Kami terima berkat pada waktu kami bangun. Kami terima berkat Mazmur 127 ayat 2b. Engkau memberkati orang-orang yang Engkau cintai pada waktu kami tidur sekalipun, dengan setiap berkat yang terbaik. Terima kasih juga Tuhan buat hamba-hambamu yang hari ini melayani, buat Kak Isya, buat Kak Maria, buat semua kru Dios Radio diberkati. Semua siaran sinyal semakin hari semakin kuat sampai seluruh bumi mendengar kebenaran berita firman-Mu Tuhan. Dari tempat ini ada banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Engkau yang meteraikan siaran malam hari ini jadi berkat untuk kemuliaan-Mu. Hormat di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat Tante Lian, Tante Atin, Tante Erli, juga Kak Selvi. Ya, kita percaya bahwa pelayanan semua yang dilakukan Tuhan bawa semakin dahsyat dan luar biasa. Oke Sobat Dios, saatnya kita harus pamit. Terima kasih buat kamu semua yang sudah setia mendengarkan Dios Radio. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu, bye bye and God bless you all.